Mengapa badut semakin menyeramkan? Dalam sejarah, badut adalah seorang penghibur dalam sirkus. Ia mudah dikenali karena dandanannya yang meriah. Penampakan yang paling populer hingga sekarang adalah tipe Auguste, mata dan mulut diberi lingkaran warna putih, dan hidung dicat merah. Joseph Grimaldi adalah orang yang dianggap meletakkan badut sebagai peran tak terpisahkan dalam industri hiburan dan sirkus pada awal 1800-an. Badut kemudian kerap menjadi pusat kelucuan. Karakter badut digambarkan ceroboh, berdandan konyol, kadang canggung menghadapi orang lain. Selain memiliki arti sebagai badut, kata clown dalam bahasa Inggris bisa merujuk pada seorang yang bodoh atau tidak kompeten. Namun, citra badut berubah sejak munculnya karakter-karakter badut jahat, yang sering dianggap sebagai dalangnya. Siapa lagi kalau bukan Stephen King? Novel It dianggap sebagai awal mula lahirnya citra badut jahat, Evil Clown. Setelah karakter Pennywise sukses merubuhkan citra badut yang lucu dan menghibur, mulai bermunculan karakter badut jahat lain. Baik di film The Clown at Midnight, 1998, Camp Blood, 1999, Clown, 2014, hingga karakter pembunuh berantai Twisty the Clown yang muncul di musim keempat serial American Horror Story, tahun 2014 sampai tahun 2015. Ketakutan pada badut semakin nyata, dan dunia psikologi mulai menyadari itu. Ada istilah coulrophobia untuk menyebut rasa takut pada badut. Fobia ini masuk dalam buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi keempat. Coulrophobia masuk dalam kategori fobia spesifik dengan kode 300.29. Bisa dibilang, fobia ini lahir karena banyaknya orang yang takut pada badut. Terutama anak-anak. Pada 2008, sekelompok peneliti dari Universitas Sheffield bertanya pada 250 anak berusia 4 hingga 16 tahun, bagaimana tanggapanmu tentang badut? Dr. Penny Curtis, salah satu peneliti, mengatakan bahwa semuanya tidak suka badut. Beberapa dari mereka bahkan menganggap badut mengerikan. Ditambah dengan berbagai teror badut yang terjadi pada 2016, serta penggambaran pada film, badut di era sekarang sudah tak lagi menjadi ikon keceriaan dan kelucuan. Ia menjelma sebagai perwujudan ketakutan, juga kondisi kejiwaan yang ditutupi. Dandanan badut kerap dianggap topeng yang menutupi kondisi kejiwaan sebenarnya. Linda Rodriguez McRobbie dari majalah Smithsonian memberi contoh sang badut legenda itu sendiri, Joseph Grimaldi. Di sekitar dunia panggung, juga penggemarnya, Grimaldi adalah orang yang ceria. Sebuah simbol komedi dan kelucuan. Tapi kehidupan nyata Grimaldi bukan komedi, tulis McRobbie. Grimaldi menghadapi banyak tragedi dalam hidupnya. Ayahnya adalah seorang tiran. Istri pertamanya meninggal saat melahirkan. Anaknya mengikuti jejak Grimaldi sebagai badut, dan mati gantung diri karena kecanduan alkohol. Karena tragedi yang harus dipupur oleh tawa itu, Grimaldi pernah membuat guyonan yang dikenang hingga sekarang. Aku selalu muram dan cemberut sepanjang hari, tapi di malam hari aku selalu bisa membuat kalian tertawa. Penggambaran badut yang menyeramkan ini kemudian diprotes oleh para badut profesional. Dalam wawancara bersama The Hollywood Reporter, Glenn Kohlberger, Presiden Clowns of America International, mengeluhkan bagaimana media menjadikan badut menjadi sosok yang menyeramkan. Jumlah badut di organisasinya memang terus berkurang. Pada 2004, ada sekira 3.500 badut di organisasinya. Jumlah itu berkurang cukup drastis sekarang. Hanya tersisa sekitar 2.500 badut profesional. Hollywood mencari uang dengan membuat hal biasa jadi sensasional. Orang Hollywood bisa mengubah sesuatu yang baik dan tulus menjadi mimpi buruk, ujar Kohlberger. Dan kami sama sekali tidak mendukung apapun yang melahirkan ketakutan pada badut. Protes bergaung, tapi Hollywood mana mau peduli. Selama ketakutan dan kengerian masih bisa jadi tambang uang, maka mereka akan terus melakukannya.